Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Rafika, ini seorang mahasiswi UAD ya. Pertanyaannya tadi, apa kewajiban kita Ustadz terhadap orang tua yang sudah meninggal? Ini perlu saya sampaikan bahwa ada tafsir dari surat Al-Isra ayat 23 yang berbicara tentang akhlak kepada kedua orang tua, ya, ayat 23 dan 24 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfiz lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Nah, jadi setelah ayat ini turun kira-kira seminggu lamanya, lalu ada seorang sahabat Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah tahu ayat itu turun. Kalau orang tua saya meninggal, apakah masih ada kewajiban?" "Ya Rasulullah." "Oh, iya, ada kewajiban kamu." Nah, ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan Mbak Rafika ya. Kewajiban yang pertama ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ya. Matadnya saja saya sampaikan. Kewajiban pertama ya, as-sholatu alaihima. Solati kedua orang tuamu setelah dia meninggal. Nah, ini kewajiban, walaupun maaf ya, sholat jenazah itu hukumnya wajib kifayah dalam perspektif fikih. Ya, tetapi untuk anak itu wajib ain hukumnya. Ya, berdasarkan hadis ini, as-sholatu alaihima, solati kedua orang tuamu, ya, kalau dia meninggal. Ya, ini wajib ain, bukan wajib kifayah bagi seorang anak. Terus yang kedua, wa istighfaru lahuma, mohonkan ampun kepada keduanya. Nah, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 24 tadi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Nah, ini doa saja secara khusus untuk orang tua itu diturunkan oleh Allah. Kita bisa baca itu dalam surat Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Ini kewajiban anak. Kapan dilaksanakan? Ya, setiap hari kita bisa melakukan itu. Jangan sampai kita abaikan, bahkan tiada hari tanpa doa. Ya. Oh, bagaimana Ustadz, ada yang selamatan 7 hari 4. Oh, bisa saja itu berdoa juga kan, tapi intinya berdoa. Ya, tapi jangan dicukupkan hanya waktu 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, juga berdoa itu kan. Nah, tapi jangan dicukupkan di situ. Gitu. Setiap hari kita berdoa. Paling tidak ya 5 waktu itu ya. Setelah kita salam, tahlil tahmid, istighfar, kita sambung dengan doa kepada kedua orang tua. Lebih nikmat lagi kalau kita berdoa ya pada waktu kita selesai sholat malam, nikmat luar biasa. Ini yang diharapkan oleh orang tua setelah meninggal. Kan begitu dalam hadis Nabi ya. Iza mata bunu Adam, apabila orang meninggal, inqata'a amaluhu, putus amalnya illa min salasa, kecuali 3 faktor. Ya, sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat,
wa waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh, ciri anak yang saleh itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa infazu bi ahdihima. Tunaikan janji-janjinya, bayar hutang-hutangnya. Kalau dia berhutang, umpamanya apa? Dia berhutang uang, ya dibayar. Atau dia berjanji untuk mewakafkan tanah atau apa, ya ditunaikan. Atau dia kemarin mengikuti ya ibadah Ramadan, ya toh. Ada yang bertanya juga itu, ya. Baru perjalanan setengah bulan terus meninggal, berarti dia sudah masih punya utang sekian hari. Boleh enggak anaknya? Ya, itu dilakukan oleh anaknya. Bayar hutang-hutangnya, termasuk itu hutang. Walaupun memang ada perdebatan di situ. Boleh tapi tidak wajib. Ya kan begitu. Ada yang berpandangan begitu. Karena kalau orang sudah meninggal kan putus amalnya. Dia tidak punya kewajiban apa-apa lagi. Ya tahu begitu. Tapi kalau kita mau, sebenarnya dia bukan berhutang itu, bukan. Nah, jadi hutang itu artinya dia tidak puasa karena memang ada syarat-syaratnya dia meninggalkan puasa. Ya, mungkin karena ya apa namanya perjalanan dan lain-lain, ya kan. Nah, jadi begitu. Nah, tunaikan ya janji-janjinya, bayar hutang-hutangnya. Nah, ini kewajiban anak yang ditinggalkan. Ya ta. Lalu yang keempat, wa ikramu sadiqihuma wasilaturrahmi. Nah, jadi hormati, sambung persahabatan kedua orang tua kita itu. Nah, wa ikramu sadiqihuma, muliakan. Muliakan sahabat-sahabat orang tuamu itu. Baik sahabat ibu kita maupun sahabat bapak kita, ayah kita atau ibu kita. Baik sahabat kita itu orang baik-baik atau orang yang kurang baik. Apalagi kurang baik, ya tetap persahabatan itu ya disambung, ya toh. Kalau kurang baik ya kita dakwahi supaya menjadi baik, ya kan begitu. Kalau kita punya apa-apa bisa membantu secara dunia, ya kita bantu. Ya, yang penting persahabatan itu disambung. Ya toh. Jadi wa ikramu sadiqihuma wasilaturrahmi. Ini artinya menyambung persahabatan kedua orang tua kita itu. Ini jawaban Nabi, hadis riwayat Abu Daud, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan jawaban kepada Mbak Rafika. Mudah-mudahan ya bisa dipahami jawaban saya dan bisa diterapkan. Ya, kalau yang namanya mendoakan itu sebenarnya tidak terbatas kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang masih hidup pun juga tetap kita doakan. Cuma mensolati ya tadi itu, ya memuliakan sahabat-sahabatnya, sebenarnya juga bisa kita lakukan walaupun belum meninggal. Tapi itu ditegaskan oleh Nabi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.